Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suresh Alorni, Zala Marawipa dengan NBI 146230008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu UAS PAW. Untuk yang pertama, yaitu kita akan melihat soal. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Kumpulkan dalam bentuk satu file PDF, source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Buat video kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 75 menit. Ingat, harus menjelaskan source code kodenya, bukan hanya menjalankan aplikasinya. Pada menu admin terdapat buatlah CRUD untuk mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa sesuai UTS. Opsional, boleh ada, boleh tidak. Buatlah CRUD untuk dosen. Admin bisa memasukkan data semua dosen. Kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, fakultas. Opsional, boleh ada, boleh tidak. Buatlah CRUD untuk mata kuliah. Admin bisa memasukkan data semua mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Pada menu mahasiswa, wajib ada 1. Buatlah CRUD untuk memasukkan KRS mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS dirinya sendiri. NBI tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, kode dosen. Kedua yaitu buatlah CRUD edit saja, tidak ada tambah atau hapus. Untuk mahasiswa hanya bisa mengedit data dirinya sendiri. Pada menu dashboard yaitu tampilkan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Catatan, harus ada halaman login. Pada menu terdapat logout, pada menu terdapat temp, dark atau light. Pada halaman CRUD terdapat view data per halaman, export XLS atau Excel, PDF. Pada PDF terdapat image, tanggal cetak, nomor halaman. Yang selanjutnya yaitu ada searching 2 kolom. Ada pagination, harus ada upload file. Menu CRUD dosen dan mata kuliah bersifat opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jika dikerjakan akan diberikan nilai tambahan nilai. Ya, saya sudah membuat semua, yaitu pertama kita akan masuk ke kodenya pada VS Code. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebentar, ini saya close dulu biar terlalu banyak soalnya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pada dashboard admin. Pada view, pada dashboard. Untuk yang pertama, extend layout. Ini adalah untuk membuat tatanan layout. Ini kita bisa klik sini, maka akan tampil pada struktur view, layout, app, blade. Untuk yang pertama yaitu ini adalah tema, like. Seperti biasa pada head, kita akan masukkan JS-nya sama CSS, style sheet-nya. Lalu untuk stylenya seperti ini, tema, default-nya. Untuk tema dark-nya yaitu kita akan membuat ini, background warna lebih gelap. Nanti pada sidebar itu tetapi pada kolom mainnya itu akan berubah seperti ini. Untuk style CSS-nya, untuk bodinya yaitu seperti ini. Ini include admin, sidebar admin. Ini juga bisa diklik. Saya sendirikan antara sidebar, terus header sama footer. Ini adalah toggle untuk mengganti tema, bisa gelap, bisa terang.
Ketika diubah, maka akan yang pertama itu background-nya warna putih. Jika diubah akan menjadi warna hitam. Ini bagian foto profil yang diubah, yaitu ketika kita login pada mahasiswa, maka untuk fotonya kita bisa ganti. Ini adalah codingannya. Untuk footer sendiri saya beri cuman begini aja ya, kayak copyright. Lalu scriptnya pada JS saya masukkan, saya pakai Bootstrap juga. Lalu untuk scriptnya, untuk toggle temanya ini, untuk implementasi toggle temanya. Ini untuk tema putih, ini untuk tema putih atau gelap. Maka fungsinya ketika tema gelap ditekan, maka tombolnya itu berubah menjadi bulan. Dan ketika bulan dipencet, maka akan menjadi matahari atau sun. Untuk konsep bar toggle-nya seperti ini. Ini implementasinya ketika dia aktif, maka sistem collect-nya akan tetap sama, tetapi di kotaan main-nya akan berubah. Oke, kita kembali lagi pada menu dashboard. Ini adalah kode menu home saya. Home yang pertama untuk login. Jadi saya akan buka juga agar tidak kebingungan juga ya. Nah, ini adalah sistem home atau login. Saya sudah bedakan menjadi 3, yaitu admin login, dosen, dengan mahasiswa sendiri. Lalu ketika kita login menggunakan admin, maka tampilan yang pertama yaitu ada section konten. Ini yang saya sebut sebagai main tadi. Kita akan coba untuk login menjadi admin terlebih dahulu. Oke, berhasil masuk. Dan ini tampilannya untuk admin. Kita akan menjelaskan tentang ini dulu, kartu. Ini adalah tampilan pada ini ya, total pengguna. Saya sudah daftarkan total penggunanya, yaitu dosen dengan mahasiswa, itu serta admin terdaftarnya yaitu total 42. Total dosennya 36, mahasiswanya 5, dengan mata kuliah 26. Jadi ini kodenya. Nah, untuk bagian sini yaitu untuk menampilkan grafik jurusan. Di sini kita bisa memasukkan jurusan tidak hanya informatika, tetapi bisa jurusan lain. Jadi untuk grafiknya maka akan tampil seperti ini. Ini saya masukkan 4 jurusan yang berbeda ya. Setelah itu ini adalah ringkasan data. Ringkasan data sebelah kanan ini kita bisa lihat. Ini saya update, saya tambahkan, saya update itu maka akan terintegrasi di sini ya. Oke, ini adalah baris pada form pengumuman. Kita sebagai admin bisa kasih form pengumuman di sini ya. Tapi sebenarnya ini opsional aja. Saya kasih karena biar bisa layaknya sebagai admin. Bisa kasih pemberitahuan kepada dosen maupun mahasiswa. Ini sama juga.
untuk posting pengumuman di sini. Ini untuk stylenya. Untuk scriptnya sendiri saya memakai Chart.js. Chart.js ini untuk menampilkan grafik ini ya, agar setiap jurusan yang diberi bisa tampil di sini. Kita akan coba untuk mahasiswa berjurusan. Nah, ini adalah mahasiswa yang saya beri ya. Saya akan tambahkan. Kode lengkapnya Muhammad Sigit. Jurusan selain ekonomi kita akan lihat program studinya yaitu akuntansi. Berarti akuntansi. Angkatannya yaitu 2023. Ini kita beri akuntansi. Program kuliahnya kita beri reguler CK. Kelasnya yaitu kita coba 5, ini aktif. Tanggal lahirnya kita beri 2005 Februari tanggal 25. Nomor teleponnya, alamatnya jangan nyinden aja. Emailnya yaitu sigit@gmail.com. Saja. Untuk passwordnya kita beri password 223. Juga password 223. Kita simpan. Nah, setelah tersimpan maka akan tampil pada sini. Nah, ini menjadi 5 ya. Untuk jualnya nambah 1. Ini adalah logika ketika kita masukkan tadi, lalu akan tampil pada chart. Oke, setelah itu kita akan lihat menu admin dosen ya. Kita berikan menu admin dosen. Dosennya pakai yang ini. Nah, pada dosen ini kita bisa tambah, bisa edit juga untuk menu dosen. Sebenarnya ini juga sama sih untuk CRUD-nya. Lalu untuk yang bagian sini, ini untuk menu absen pada tampilan dosen, pada akun dosennya. Jadi saya akan jelaskan tentang sini. Untuk grade sendiri yaitu sama. Ini adalah layout app. Ini adalah tampilan untuk CRUD dosen saya seperti ini. Kita beri. Lalu ada section title. Title itu untuk tambah dosen baru. Title itu untuk ini. Lalu ada header title, tambah dosen baru. Bentar, kita akan batal. Nah, ini tambah dosen baru. Lalu, bagian section sendiri konten, ini ada tambah dosen baru, yaitu kita bisa lihat pada di sini tambah dosen baru. Ini bagian root, admin dosen, store, lalu post. Post itu kita melempar, lalu akan ditangkap oleh admin ya. Ini implementasi daripada kita membuat akun pada dosen. Lalu profil dosen, di dalamnya ada nama lengkap, gelar, NIDN, program studi, akun login dosen ini untuk ID dan passwordnya, email, password, lalu ada konfirmasi. Untuk aksi sendiri yaitu ketika kita save atau simpan data, ini aksi, maka akan menampilkan data tersebut pada ini ya. Nah,
kita bisa coba lihat untuk dosennya, kita akan lihat nama atau NIDN-nya. Kita coba cari ini aja, Samsul Huda. Kita lihat. Nah, maka akan muncul ini, Samsul Huda. Kita coba cek untuk nama ya. Untuk nama sendiri sudah muncul. Oke, selanjutnya data mahasiswa. Ini adalah implementasi yang tadi yang sudah saya tunjukkan. Untuk CRUD mahasiswa bisa tambah, edit, atau hapus ya. Jadi maka akan tampil ini pada bagian dashboard yang kita daftarkan. Untuk mata kuliah sendiri, yaitu kita akan lihat. Nah, ini adalah tampilan pada mata kuliah yang ini. Sebenarnya ini kosong semua tadi, tapi sudah saya masukkan untuk datanya. Untuk yang atas, extend layout app tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu titelnya adalah kelola data mata kuliah. Data mata kuliah. Lalu pada judul saya beri data mata kuliah. Untuk root sendiri, ketika kita masukkan tambah mata kuliah ini, maka akan berganti pada fix baru, yaitu CRUD. Nah, maka akan tampil di sini grade-nya. Ketika kita klik tambah mata kuliah baru, yang tadi, yang ini, maka akan menampilkan halaman ini. Nah, ketika formulir root admin mata kuliah store ini di-post atau disimpan, maka data yang sudah kita isi tadi ini akan menyimpan dan tampil di sini. Kita akan coba juga untuk kolom searching-nya. Apa? Oh. Nah, untuk SKS-nya masih belum bisa, tapi untuk mata kuliah sudah bisa, dan kodenya. Nah, udah tampil. Untuk mata kuliah sendiri kita bisa beri untuk kelasnya, yaitu reguler A, reguler B, reguler CK, reguler CS. Ini adalah kelas. Nah, kita bisa pilihkan kelas ini. Reguler SKS juga. Setelah itu, jadwal kuliah. Untuk jadwal kuliah sendiri saya belum tambahkan, tapi pada jadwal kuliah bisa kita lihat, yaitu bentar kita tutup dulu jadwal kuliah. Nah, yang pertama yaitu ini adalah tampilan pada jadwal kuliah. Nah, ketika kita sudah menginput mata kuliah tadi, maka untuk jadwal kuliah akan muncul di sini. Ketika kita klik tambah jadwal, maka yang muncul adalah kode mata kuliah yang sudah kita inputkan tadi. Nama mata kuliah, dosennya, kelas, hari, jam, ruangan, aksi. Untuk bodinya sendiri yaitu kita bisa lihat for else, jadwal kuliah, as jadwal. Lalu untuk DD-nya seperti ini. Ada loopingan, jadwal, kode mata kuliah, implementasi pada mata kuliah yang sudah kita inputkan. Ini kita bisa lihat juga untuk dosen pengampunya kita akan mengarahkan kepada Bapak siapa. Semisal Pak Kaidir juga. Untuk harinya yaitu Rabu, ruangan Q301, mulai jam
kita buat pagi, itu jam 8.15, selesai jam 3 SKS, kita beri 3 jam ya, jam 11.15. Nah, untuk kelasnya kita bisa milih yang pertama, lalu kita akan simpan. Berhasil disimpan, jadwal kuliah berhasil ditambahkan, maka akan muncul pada sini. Nah, ketika kita sudah memasukkan jadwal kuliah, yaitu ini adalah mata kuliah tadi yang kita pilih pada CRUD ini, jadwal mata kuliahnya apa, jadwal harinya apa, mata kuliah SKS-nya berapa, ini akan tampil juga. Nah, ini beserta SKS-nya juga. Lalu harinya apa, lalu untuk ini yaitu format itu untuk jam, jadwal mulai hari apa, di Senin, jam mulai sampai jam selesai. Untuk jadwal ruangan seperti ini, kelas batch background secondary, subtitle text secondary, emphasis. Lalu ketika kita klik simpan, maka aksinya yaitu adalah root ke admin jadwal kuliah edit. Maksudnya gimana? Nah, di sini kan udah tampil setelah kita input. Maka untuk aksinya bisa kita edit atau delete. Ketika kosong, maka ketika kita hapus, maka yang tampil adalah ini. Belum ada jadwal kuliah. Nah, available. Tetap available. Nah, ketika kita refresh, belum ada data jadwal kuliah. Lalu kita akan lihat jadwal mengajar. Jadwal mengajar kenapa masih kosong? Karena saya belum input untuk jadwal mengajar dosennya. Kita akan lihat jadwal mengajar. Pengampu. Ini jadwal mengajar. Untuk tampilan indeksnya seperti ini, yaitu extendnya saya panggil lagi layout add. Untuk titelnya yaitu kelola jadwal mengajar. Dalam konten tersebut, maka ada tampil jadwal mengajar. Lalu untuk penugasan sendiri, ketika kita klik pada tambah penugasan, maka yang tampil adalah begini pada bagian grade. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu pada perubahan kolom di header ini, yaitu ketika kita masukkan data, maka untuk data yang tampil akan bisa kita edit atau hapus. Tapi kita coba tambahkan satu agar tidak membingungkan. Agung, Senin, ruangan 3.1 mulai jam, kita buat terserah ya, sampai jam 11.05. Oke, kelas 3. Oke, berhasil. Maka yang tampil yaitu dosen pengampu. Nah, dosen pengampunya Pak Agung Kris, mata kuliah, ini hari, kelas, jam, ruangan, lalu aksi. Nah, yang saya sebutkan yaitu ini. Ketika data sudah diinput, maka akan tampil pada bagian ini. For else, pengampu mata kuliah itu as atau pengampu. Ini adalah kode pada bagian tambah penugasan.
Nah, di dalam ini semua, maka itu akan menginput pada bagian ini. Ketika data tidak ada atau kita hapus, maka yang tampil adalah nih, data belum ada penugasan dosen. Untuk CRD-nya seperti ini. Grade. Ini tadi yang ada pada dalam tambah penugasan. Maka yang tampil ini adalah bagian ini. Tambah jadwal mengajar. Tambah jadwal mengajar. Maka formnya akan mengerut pada store pengampu mata kuliah ini. Nah, pada controller yang ini. Ini juga saya includekan pengampu mata kuliah formulir. Ini adalah untuk mengisi form ini pada bagian ini. Pada JS-nya saya beri untuk ini JS Deli VR. Untuk style sheet-nya sendiri saya juga pakai pada JS Deli VR. Lalu ada sedikit tambahan pada stylenya. Untuk temanya sendiri kita bisa coba lihat, itu gelap dan terang. Setelah itu saya akan lihat nilai mahasiswa. Nah, pada nilai mahasiswa saya akan menjelaskan untuk tampilannya seperti ini. Kita masukkan juga layout app, seksinya titel kelola nilai mahasiswa. Kontennya yaitu ada kelola nilai mahasiswa, ada input nilai baru, lalu ada beberapa form yang tampil ketika kita sudah memasukkan data pada sini. Nah, maka akan tampil ini. Ini adalah untuk logika kita ketika kita memasukkan nilai, angka, tugas, kehadiran itu. Jika datanya kosong, maka yang tampil adalah belum ada data nilai. Kita akan coba lihat pada grade-nya. Nah, pada konten ini terdapat include admin nilai mahasiswa formulir. Ini adalah controller daripada models nilai mahasiswa. Oke. Ketika kita edit, maka pada tampil edit ini seperti ini. Edit mahasiswa, ini root-nya mengarah pada admin nilai mahasiswa update. Akan mengupdate pada bagian controller. Lalu untuk presensi dosen. Presensi dosen yaitu untuk kehadiran dosen itu tersendiri. Sudah saya tambahkan, kita akan hapus. Untuk admin ini bisa menambah presensi. Kita akan coba lihat absensi dosen. Untuk indeksnya yaitu seperti ini. Bagian atas kita extend layout app. Pada bagian section, titelnya kelola presensi dosen. Untuk bagian konten, pada section itu seperti ini. Ini adalah mengerut pada admin absen dosen .grade. Lalu pada tampilan awal di sini, ketika data tadi sudah kita masukkan, maka akan tampil di sini. Ketika kosong, maka belum ada presentasi, belum ada presensi.
pada bagian presensi dosen sendiri ini pada admin kita tidak ubah karena pada bagian dosen yang akan menginput sendiri pada daftar kehadiran masuk, pada daftar pulang juga. Ini presensinya kita tidak pakai sebenarnya, cuman kita tampilkan aja untuk CRUD-nya. Untuk presensi mahasiswa ini tidak jauh berbeda dengan banyaknya si dosen tadi ya, sama. Untuk password sendiri yaitu admin user juga bisa memasukkan password baru atau mengubah password ya. Untuk admin sendiri tidak bisa mengubah profil. Saya tambahkan ubah profil pada mahasiswa. Oke, setelah saya sudah jelaskan pada akun admin, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pada mahasiswa dulu ya. Mahasiswa kita sudah daftarkan tadi sesuai NIM loginnya. Login berhasil. Nah, kita akan login pada bagian Userise. Untuk dashboard sendiri yaitu terdapat IPK kumulatif, total SKS, kelas, nilai terbaru, pengumuman, akses cepat, kita akan lihat pada bagian mahasiswa. Pada bagian itu yaitu terdapat dashboard. Untuk XT-nya kita masukkan layout app, detailnya yaitu dashboard mahasiswa. Untuk bagian header yaitu selamat datang mahasiswa, nama ini mahasiswa yang sudah kita daftarkan ya. Yang ini selamat datang. Lalu yang kita daftarkan sudah salah lupa. Untuk hasilnya, jika sukses maka tampil sukses. Ketika hasilnya error atau gagal maka akan tampil error ketika kita login. Kita akan coba untuk login salah ya. Namanya kita pakai ini. Maka akan seperti ini. Identifikasi email atau NIM atau password salah. Ini untuk bagian autentifikasi login. Nah, pada bagian dashboard ini yang pertama yaitu tampilkan IPK ya. IPK kumulatif yang bagian ini. Ini terdapat dari mana? Ini mendapatkan nilai daripada admin tadi yang sudah kita input pada nilai tadi. Nah, pada bagian sini. Ketika kita input untuk nilainya UTS, UAS, sama tugas, maka akan tampil pada akun mahasiswa ini ya. Nah, ini yang sudah kita inputkan pada admin. Lalu pada bagian jadwal kuliah terlebih dahulu, ini belum ada karena kita pada admin tadi belum memasukkan jadwal kuliahnya. Ketika jadwal kuliahnya kosong, maka yang tampil adalah tidak ada jadwal kuliah. Nah, ini yang tampil. Ketika kita mengisikan pada admin jadwal kuliah kita pada mahasiswa tersebut, maka yang tampil adalah di sini. Jadwal kuliah juga bisa dicetak pada PDF. Nah, ketika kita inputkan maka akan tampil seperti ini, sama seperti input yang sudah kita masukkan pada admin tadi.
Ada nomor, mata kuliah, dosen, jam, kelas, ruangan. Ini adalah implementasi yang sudah kita buat tadi. For else, jadwal kuliah, as, jadwal. Untuk loopingannya seperti ini, iteration, mata kuliah. Ketika jadwal kuliah dimasukkan, maka mata kuliah tampil, lalu SKS. SKS-nya berapa? Ketika kita kan masih kebingungan atau 0, maka akan tampil 0 SKS. 0 SKS. Lalu pada datanya ada hari Senin sampai Sabtu untuk jadwalnya, jadwal kuliah, hari. Ini untuk format jam dan tanggal. Oke, lalu kita lihat kartu hasil studi. Untuk kartu hasil studi yaitu KS. Nah, extend layout add, section titelnya kartu hasil studi atau KS, section kartu hasil studi. Lalu kartu hasil studi, transkrip nilainya, makakan nilai, grade. Ini yang sudah kita isikan pada akun admin tadi ya. Maka akan keluar juga pada tampilan mahasiswa. Ini juga kita bisa cetak pada bagian KS. Nah, maka akan tampil seperti ini. KS. Nah, ini adalah nilai daripada data yang akan tampil di sini. Ketika belum ada, maka yang tampil adalah belum ada data nilai yang tersedia untuk Anda. Lalu kita akan lihat KRS. Pada KRS sendiri kita bisa memilih yaitu mata kuliah yang ada, seperti manajemen basis data. Nama mata kuliahnya manajemen basis data. SKS-nya 2. Untuk dosennya kita bisa memilih. Jika kita berikan 5, lalu kita simpan, maka akan tampil pada sini, manajemen basis data. Implementasinya bagaimana? Ketika kita tambah mata kuliah sendiri, ini untuk judulnya, maka form action-nya yaitu root ke mahasiswa.krs.store controller. Ini akan ngepost kepada controller ini ya. Ketika kita pilih mata kuliah, maka akan menampilkan kode select kode MK, class from select kode mata kuliah. Ini akan merequest kepada mata kuliah yang kita udah inputkan di akun admin tadi. Lalu option value, pilih mata kuliah. Pilih mata kuliah ini bisa kita lihat yang sudah kita inputkan pada admin tadi. Lalu ini adalah logika daripada mata kuliah dasar. Kode MK juga. Lalu ketika kita udah isikan mata kuliah SKS-nya ini udah include kecuali ini kode dosen. Kode dosen ini kita bisa menginputkan, kita akan memilih dosen siapa intinya, lalu akan menyimpan. Ada klik simpan ini, maka akan tampil pada daftar KRS Anda. Nah, ini daftar KRS Anda. Setelah tampil pada daftar KRS Anda, maka pada bagian ini yaitu mengerut controller ketika kita akan cetak pada bagian ekspor ini XLS atau Excel, maka akan tampil langsung mendownload Excel. Ketika kita mau PDF,
mengekspor PDF, maka yang tampil adalah PDF. Kita akan coba yaitu ekspor Excel terlebih dahulu, maka akan mendownload Excel. Kita akan lihat ini sudah kita inputkan tadi. Nah, kelasnya yaitu ini, perkembangan kuliah SKS 2 ID dosennya 1. Ketika kita ekspor pada PDF, kita akan lihat, maka yang tampil adalah, nah, ini, Universitas 11 Agustus 1945, KRS. Ini ada logo, ada nama, NIM, serta mata kuliah yang diambil ya. Serta akan tampil total mata kuliah yang diambil. Setelah itu rangkuman nilai. Nah, untuk rangkuman nilai ini akumulatif dari semua nilai yang kita sudah pelajarin. Untuk angka yaitu IPK-nya, maka akan tampil pada halaman dashboard. Nilai A, SKS yang diambil 3. Ini juga bisa pada cetak transkrip. Untuk presensi sendiri, ketika jadwal kuliah kita hari ini ada kan, maka dosen akan menginput terlebih dahulu, lalu kita akan menangkap mata kuliah di sini tuh apa aja yang akan kita kelas hari itu. Untuk judulnya, ini untuk data yang sudah ketika kita isi maka akan tampil di sini. Nah, ketika dosen sudah menginputkan presensi, maka kita akan bisa lihat akan hadir atau status presentasi. Status presensi itu sudah presensi atau belum. Jika tidak ada, maka akan tampil tidak ada jadwal kuliah hari ini. Karena hari ini hari Minggu, kita isi. Lalu untuk detail pribadi seperti ini. Nah, untuk extendnya layout app, detailnya detail pribadi mahasiswa. Untuk stylenya seperti ini. Maka untuk kontennya sendiri, yaitu pada bagian ini konten, maka akan tampil informasi pribadi dan akademik. Ini adalah judul. Ini. Nah, jika urut pada bagian profil edit, maka akan secara otomatis masuk pada controller edit mahasiswa. Ini saya tambahkan button edit detail pribadi. Lalu ketika kita masuk pada season, maka akan sukses. Ketika kita salah memasukkan akun atau password, maka akan tampil alert danger. Untuk detail pribadi kita akan coba yaitu edit detail mahasiswa, pribadi, nama lengkap, ini kita bisa edit juga, bagian name, ini kita akan coba untuk edit foto ya. Maka jika kita simpan perubahan, maka akan mengganti untuk profil saya dan akan tampil profil berhasil terbaru. Pada bagian ini yaitu ketika kita edit data pribadi, untuk nama lengkap akan logikanya yaitu info value mahasiswa ke user ke name.
maka akan mencari mahasiswa dolar mahasiswa, yaitu nama. Pada bagian mahasiswa, dia akan mencari nama. Untuk NIM juga sama, pada bagian mahasiswa, mereka akan mencari NIM. Mereka akan mencari NIM. Nah, mereka akan mencari NIM ini. Nah, untuk email sendiri yaitu info value pada mahasiswa, pada user, lalu akan mencari pada bagian email yaitu mahasiswa, pada bagian mahasiswa yaitu email. Ini mahasiswa itu tampilan ini, ke email, sudah di sini. Itu pun sama, telepon, tanggal lahir, alamat juga. Untuk data akademiknya yaitu sebelah sini. Ini akan tampil pada angkatan. Ketika kita ubah angkatan, maka info value-nya masuk ke pada bagian mahasiswa lalu ke angkatan. Untuk program studinya yaitu teknik informatika ini. Ketika kita tidak isi, maka akan tampil ini. Tombol thread itu aja. Program perkuliahan yaitu kelasnya bukan kelas sih, tapi kayak kelas pagi atau malam gitu. Kelas juga sama, mahasiswa kelas. Ketika kita tidak isikan, maka akan tampil seperti ini. Untuk status mahasiswa itu kan ada beberapa pilihan, ada cuti, DO, aktif, dan lain-lain itu. Ketika kita inputkan aktif, maka akan tampil aktif ini, hijau. Untuk password sendiri kita bisa ubah pada bagian mahasiswa agar mahasiswa tersebut bisa login atau menyimpan kodenya sendiri. Oke, lalu kita akan lihat pada bagian dosen. Untuk dosen sendiri saya lupa, maka saya akan login pada admin terlebih dahulu. Kita lihat data dosen. Saya agak lupa ini loginnya pakai NIDN atau email ya. Kita coba. Oh, ternyata pakai email. Maaf, saya salah. Ini emailnya. Lalu kita akan masuk dan login berhasil. Ini adalah bagian pada dosen. Kita akan lihat pada bagian dosen. Nah, pada bagian dosen yaitu yang pertama ada pada dashboard. Dashboard adalah tampilan awal ini. Pada extendnya kita beri layout, titelnya dashboard dosen, sectionnya either title dashboard. Ketika kita login maka akan disambut pada tulisan selamat datang. Selamat datang. Pada bagian ini yaitu adalah implementasi daripada text grading-nya, yaitu ketika kita ke menu dosen, maka yang sudah didaftarkan maka akan mengeluarkan nama, yaitu ini Agung Kristoyono ST MT. Pada bagian ini yaitu adalah menampilkan bahwa ringkasan aktivitas pada dashboard tersebut. Nah, pada mata kuliah yang diajar yaitu ini mata kuliah yang diajar, maka akan tampil 1. Total jadwal ajar 1. Total mata kuliah yang diajar. Ini adalah logika daripada mata kuliah yang diajar.
untuk total jadwal yang diajar yaitu nih, implementasinya akan sama seperti root tadi ya, logikanya, yaitu dolar total jadwal mengajar. Maka akan tampil pada bagian ini. Mahasiswa dibimbing yaitu 1. Nah, pada bagian ini mahasiswa dibimbing. Lalu ada nilai input, total nilai input ini masih 0. Untuk jadwal yang mendatang kita bisa klik. Nah, jadwal yang mengajar dosen ini kita sudah bisa mengisikan pada akun admin tersebut yang tadi. Ini juga bisa kita cetak jadwal. Nah, maka akan tampil seperti ini. Mata kuliah, SKS. Akan lihat pada jadwal mengajar. Pada jadwal mengajar yaitu ini. Extend layout app. Untuk detailnya jadwal mengajar dosen. Sectionnya header title yaitu jadwal mengajar. Jadwal mengajar Anda. Untuk konten itu saya akan beri ini jadwal mengajar Anda. Lalu pada cetak jadwal yang tertera ini bisa kita tambahkan button atau pencetan untuk mencetak jadwal. Button on click, ketika button diklik maka akan mengarahkan pada Windows Print. Class-nya button sukses. Class-nya class sama dengan FAS FA print me, print pada cetak jadwal, ini. Lalu ini adalah data yang sudah kita masukkan pada admin tadi. Maka ada nomor, nama mata kuliah, SKS, hari, jam, ruangan, kelas. For else, ketika jadwal mengajar sama dengan jadwal. Untuk loopingannya seperti ini. Ini untuk bagian tanggal atau jam. Nah, ini yang diajar. Maka ruangannya akan tampil pada ruangan Q301. Adalah codingannya. Ketika tidak ada jadwal yang mengajar, maka ini pada bagian data ini maka akan tampil ini tidak ada jadwal mengajar yang ditemukan. Lalu kita bisa next pada kelola nilai. Untuk dosen sendiri kita bisa inputkan nilai yaitu bagian kelola nilai. Nah, untuk kontennya yaitu kelola nilai mahasiswa. Untuk grade-nya sendiri yaitu input nilai baru. Kita akan coba. Nah, ini bisa kita memilih siapa. Kita bisa inputkan Surais, mata kuliah deep learning. Kemudian nilainya yaitu kita coba 100 atau 90. UTS-nya yaitu 89, UAS-nya 40. Ketika kita simpan, maka akan tampil nilai akhir 77 untuk grade-nya yaitu AB. Ini akan tampil pada bagian mahasiswa. Nah, ketika kita inputkan datanya ini, maka nilai mahasiswa atau sama dengan nilai, maka akan mengambil nama atau NIM pada mahasiswa yang tertera tadi. Ketika tidak ada mahasiswa yang diinputkan, yang tampil adalah NA ini.
Lalu pada bagian mata kuliah, itu nilai mata kuliah, lihat pada nilai mata kuliah. Nama mata kuliahnya apa, dengan kelasnya apa. Pada daftar kehadiran, kita bisa lihat tugas, UTS, UAS, untuk daftar kehadirannya masih 0. Karena pada absensi mahasiswa tadi, pada admin belum diinputkan. Ketika nilainya kosong, maka yang tampil adalah cuman Anda belum menginput data nilai apapun. Setelah itu kita akan lihat pada daftar mahasiswa, kita bisa tambahkan semuanya untuk mata kuliah. Ini juga pada bagian daftar mahasiswa. Ini adalah absensi pada mahasiswa. Daftar mahasiswa bimbingan. Ini adalah yang kita ajar. Nah, untuk kelasnya yaitu pada kelas, nama kelasnya, mata kuliah di burningnya, lalu ada NIM untuk cari kita, searching. Ini sudah kita tambahkan, yaitu Putri Indri, NIM. Untuk presensinya kita coba. Kita akan coba yaitu jadwal mata kuliah aktif yang Anda ampu untuk kelas mahasiswa hari ini. Oke. Dia tidak hadir karena dia tidak datang untuk logikanya. Ini untuk semua kelas yaitu ini nanti bisa tampil banyak. Lalu ada mata kuliah. Ini akan menampilkan semua mata kuliah yang diajar, yang diampu. Ketika data sudah ditampilkan, maka yang tampil adalah ini. Mahasiswa, NIM, kelas, presensi. Pada kehadiran, kita bisa lihat untuk logikanya yaitu is hadir today. Untuk hari ini, dia hadir atau tidak, untuk melihatnya atau menampilkannya presensi status hari ini, maka akan tampil seperti ini. Ketika datanya kosong, maka yang tampil adalah ini, tidak ada mahasiswa yang terdaftar di kelas yang Anda ajar. Kita akan lihat pada presensi absen. Pada dosen tersebut juga bisa absen untuk hari ini, Anda belum melakukan absen hari ini. Kita bisa lihat absen pada bagian absen ini. Nah, ini adalah tampilan pada absen dosen. Ini untuk CSS-nya, stylenya. Ini untuk tampilan codingannya. Style. Maka yang pertama yaitu session. Ketika dosennya memasukkan password dan email yang dengan benar, maka tampil sukses. Ketika salah, maka muncul alert notification alert sukses. Ketika memasukkan yang salah, maka akan tampil alert notifikasi alert danger. Ketika kita coba status absensi hari ini, absen masuk, hadir. Ini kita jam 8.18. Statusnya sudah hadir. Ketika absen hari ini, maka statusnya telah hadir. Absen status seperti ini. Nah, ketika waktu masuknya tersebut telah diinput, maka akan keluar waktu keluar setelah mengejar. Keluar. Kita akan coba juga, kita klik. Nah, Anda sudah melakukan absen masuk dan keluar hari ini. Untuk keluarnya itu tampil seperti ini.
Nah, ini untuk absen keluarnya, seperti ini, dan akan muncul pada notifikasi seperti ini. Anda sudah melakukan absen masuk dan keluar hari ini. Untuk itu, maka akan tampil pada di bawahnya, yaitu else Anda belum melakukan absen masuk hari ini. Waktu tadi kita udah lihat, ketika kita belum absen masuk dan absen keluar, maka akan tertulis Anda belum melakukan absen masuk hari ini pada bagian bawah sini. Ketika sudah masuk, maka tampilan absen masuk ini pada controller dosen absen check-in akan mengepost atau melempar pada controller, maka akan ditangkap dan ditampilkan pada absen masuk. Selain itu yaitu riwayat absensi. Ini cuma ada 7 hari. 7 hari untuk absensi masuk terakhir yang akan tampil. Atau riwayat cuma 7 hari, maka setelah 7 hari maka akan hilang. Ini untuk tampilan tanggalnya, yaitu tanggal, waktu masuk, waktu keluar, status keterangan. Maka akan tampil pada bagian bawah. Untuk logikanya yaitu riwayat absen, absensi, karbon/karbon yaitu parse absen, tanggal, format, date, Monday, dan years. Date, month, dan years. Untuk status keterangannya yaitu ini, absensi masuk dan keluar otomatis. Ketika tidak ada absensi yang masuk atau keluar, maka yang tampil adalah cuman tidak ada riwayat absensi. Pada akun dosen, ini juga bisa ubah, memasukkan absen baru, password baru, atau ketik ulang password baru Anda. Kita akan coba logout, maka selesai. Saya akan menjelaskan pada controller yang sudah saya buat. Untuk modelnya yaitu ekspor ini untuk mengekspor pada bagian XLS tadi dengan PDF. Class KRS export implementasi form collection heading name public function yaitu konstruktor name, maka yang tampil adalah this name adalah name. Public function collection return KRS where NPI-nya itu saya beri nama name. Pada select kode mata kuliah, SKS, kode dosen, dan kelas. Maka get atau mengarahkan pada kosong ini. Public function headings array return kode mata kuliah, SKS, dosen, dan kelas yang tampil. Lalu pada admin kita akan lihat pada controller pada absen dosen controller tersebut yaitu pada bagian class absen dosen controller extend itu berupa bisa jadikan atau controller. Pada bagian public function index yaitu absensi dosennya itu akan mengarahkan pada dosen dan tanggal terakhir pada absen. Return view maka akan menampilkan admin dosen index. Nah, yang ini pada dosen index. Untuk menampilkan form untuk membuat data absensi baru yaitu public function create. Ini untuk membuat dosen array order by nama, maka akan menampilkan juga admin absen dosen grade. Ini adalah menyimpan data dengan ajak ya, public function
store, request. Validasi menggunakan request, lalu ke validasi untuk dosen, ID, tanggal, waktu masuk, waktu keluar, maka perubahannya akan status dengan sendirinya, yaitu statusnya akan hadir dan tidak hadir. Untuk absensi dosen, grade, maka akan tervalidasi. Kembali atau return respon kepada JSON itu maka akan tampil sukses atau absen dosen berhasil ditambahkan. Public function edit absen dosen, yaitu dosen order by nama. Return view yaitu mengembalikan ketampilan admin dosen edit. Ini juga sama untuk memperbarui data absen dengan ajak. Untuk menghapus yaitu public function destroy. Destroy itu untuk menghapus absen dosen, itu $absen dosen. Untuk dosen nama, dosen, absen dosen yaitu nama. Untuk return kembali ke responsi yaitu sukses. Ketika sukses maka data absen untuk absen dosen berhasil dihapus. Pada admin controller yaitu pada bagian class admin controller atau controller. Public function show change password ini untuk mengganti password pada tampilan admin. Return view menampilkan ke admin setting change password. Public function change password yaitu bisa merequest ketika kita memasukkan password baru, maka akan merequest string minimal 8 password yang dimasukkan ya, lalu akan dikonfirmasi. Ketika new password sudah di-request, password baru wajib diisi juga. Jadi ada dua, password wajib sama password perulangan ya. New password minimal, password baru minimal 8 karakter. New password confirm, ketika password baru dikonfirmasi maka atau tidak sama maka konfirmasi password baru tidak cocok. Ini udah merolling ketika kita sudah mengganti password, maka kita akan menampilkan memasukkan password lagi, maka sudah tidak bisa atau password lama udah hilang, hangus. User mengautentifikasi user mengautentikasi password menggunakan hash, make, merequest password baru. User yaitu meng-save. Return direct ini mengembalikan redirect back with success, atau ketika password sudah dimasukkan yang baru dan berhasil maka password berhasil diubah. Lalu di sini ada announcement controller. Announcement ini ada pemberitahuan extend controller pada public function index, maka pengumuman yang ada pada admin tadi, maka $announcement with user let's itu menampilkan pengumuman terbaru. Ini ada pagination-nya juga. Pagination untuk banyak data yang banyak. Lalu akan mengirimkan ke return view pada bagian admin announcement index. Pada public function store akan merequest validasi data, request validasi untuk pengumumannya yaitu titelnya maksimal merequest memakai string, maksimal kata 255. Untuk kontennya yaitu merequest tipe string. Target role-nya yaitu merequest semua in itu semua kepada admin, dosen, mahasiswa, 3 role tadi. Lalu akan mengautentifikasi user pengumuman ketika kita membuat, maka akan divalidasi pada datanya. Ini untuk mengembalikan return respon pada JSON. Ketika sukses maka akan tampil pengumuman berhasil diposting. Pada public function index, pengumumannya yaitu mengirim data pengumuman spesifik ke view admin announcement edit.
maka akan menampilkan pada admin announcement edit compact. Compact itu secara utuh pada announcement, pada pengumuman. Public function update, ini adalah mengupdate ketika kita merequest pengumuman memvalidasi data dari form edit. Itu sama untuk titelnya merequest tipe datanya string, maksimal yang bisa dimasukkan yaitu 255 kata. Untuk kontennya yaitu merequest string, target role, ini sama, merequest ke semua admin, dosen, mahasiswa juga. Lalu update data pengumuman, announcement update memvalidasi data. Maka akan mengembalikan redirect, mengembalikan ke roots admin announcement dan index with success dengan pengumuman berhasil diperbarui. Ketika kita menghapus, kita akan memasukkan public function destroy. Pengumuman yaitu announcement, hapus data pengumuman. Ketika kita memvalidasi pengumuman, ketika kita klik tombol delete pada admin, maka admin mereturn respon, mengembalikan respon pada JSON, lalu akan muncul tampilan atau pengumuman berhasil dihapus. Pada dosen controller sendiri yaitu pada class controller, dosen controller, extend controller. Public function index yaitu dosen, $dosen ini dosen dengan ketentuan user, order by nama, akan mengembalikan view admin dosen index tadi. Pada public function create atau meng-create formulir sesuai resource, maka akan mengembalikan return view admin dosen create tadi. Public function store akan merequest. Ini merequest dan memvalidasi antara nama, email, password, NDN, prodi. Untuk namanya yaitu merequest tipe datanya string, maksimal katanya 255. Untuk email merequest, lalu email maksimal kata 255. Lalu ada unique user, ini usernya ini berupa angka ya, kode unik. Lalu ada email ini tidak boleh sama, maka unik dosen sama email. Untuk passwordnya merequest mengkonfirmasi untuk aturannya yaitu password default. Password default itu bagaimana? Maka hanya admin yang bisa memasukkan atau mendaftarkan. Untuk NIDN seperti ini, prodi, no label, type data string, maksimal 225. Ini mencoba pada database transaction function use merequest membuat akun user terlebih dahulu. Maka akun user akan membuat nama, email, password, role, yaitu dosen atau mahasiswa. Buat profil dosen yang terhubung dengan user. User, dosen, membuat nama, email, NDN, prodi. Ini sama untuk namanya siapa, email, NDN, prodi. Ketika kita sudah mengisikan data tersebut, maka akan catch atau ditangkap kepada exception dan mengembalikan return respon, membalikan respon kepada JSON. Ketika gagal, maka akan memunculkan kata gagal menambahkan dosen. Lalu get message atau menampilkan pesan 500 kata. Dan ketika mengembalikan responnya JSON ketika berhasil, maka akun dosen dan profil berhasil ditambahkan atau berhasil didaftarkan. Pada public function index yaitu ada tampilan yaitu edit pada dosen. Dosen akan meload user, return itu mengembalikan tampilan pada admin dosen.edit. Public function update ini juga sama,
tadi akan mencoba pada database-nya, maka selanjutnya adalah public function destroy. Destroy ini untuk menghancurkan atau menghapus ya. Oke, di sini juga ada jadwal kuliah controller, lalu ada kelola presensi, lalu ada mahasiswa controller, mata kuliah, nilai mahasiswa controller, pengampu mata kuliah controller. Untuk autentifikasinya sendiri yaitu ada login controller. Ini untuk request login pada bagian admin, mahasiswa, dan dosen. Ketika berhasil, maka akan mengarahkan ke dashboard langsung. Jika salah atau error, maka akan menampilkan identifikasi email atau NIM atau password salah. Oke, sekian dari presentasi project yang sudah saya buat pada EAS PAW tersebut. Jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya meminta maaf. Terima kasih banyak.